Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo. Halo. Nah, hari ini adalah podcast perdana dari Pogi, yaitu podcast bareng Regi. Nah, senang sekali akhirnya podcast perdana ini tuh aku bisa tayang. Dan hari ini aku nggak sendirian, aku bersama orang-orang hebat. Ada Aurara, ada Yutasan, ada Mas Kev, dan yang terakhir ini kita sangat-sangat spesial, yaitu kedatangan Ibu Guru Yasmin. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi yang akan dibahas, aku mau perkenalan dulu nih sama kalian-kalian semua ini. Yang pertama kita mulai dulu dari Aurara. Aurara, apa sih kegiatannya sehari-hari itu dan kabarnya gimana? Boleh dijawab? Oke, makasih Regi sudah mengundang di Pogi ini ya. By the way, kabar aku baik-baik aja, alhamdulillah sehat gitu ya. Dan keseharian aku itu sebagai influencer ya fokus pada pembuatan video-video untuk YouTube, TikTok, terus juga endorse gitu ya. Wah, kayak gitu-gitu aja sih kesibukan aku hari-hari. Lumayan sibuk-sibuk bikin video nih ya, kayaknya ya, sibuk banget gitu. Oke, kita ke orang selanjutnya kali ya, yaitu Yutasan. Oke, buat Yutasan, gimana nih kabarnya dan kesehariannya, kesibukannya apa aja sih gitu? Boleh. Ya baik ya, terima kasih Regi atas kesempatannya bisa bergabung nih dari Pogi atau podcast Regi ini. Untuk kabarku sendiri hari ini alhamdulillah baik-baik, dan untuk keseharian aku sebenarnya sekarang lagi kerja nih jadi translator atau penerjemah di salah satu usaha dalam bidang komik, dan aku juga buka usaha sampingan merental atau menjual cosplay atau costum play untuk teman-teman yang ingin mengcosplay karakter anime atau karakter game. Seperti itu Regi. Kayaknya sibuk banget nih ya, kerjaannya tuh banyak banget dan padat banget nih ya, Yutasan. Buat Yutasan, oke, terima kasih. Selanjutnya kita ke Mas Kev. Gimana nih Mas Kev kabarnya dan kegiatan sehari-harinya apa, kalau boleh tahu? Kabar saya baik-baik aja. Saya kegiatan sehari-harinya itu membantu orang tua. Selain itu kesibukannya apa? Mungkin ada kegiatan yang lain? Nggak ada. Oke, baik, terima kasih Mas Kev. Kita lanjut ke yang terakhir nih, yaitu ada Ibu Yasmin. Itu Ibu Guru Yasmin. Boleh kita mungkin berkenalan dulu nih ya sama Ibu Yasmin, terus bagaimana kabarnya dan kegiatannya sehari-hari apa nih jadi Ibu Guru gitu kan. Boleh Ibu Yasmin? Halo semuanya, terima kasih untuk Pogi. Kebetulan saya kenal sama adiknya dari Mbak Regi ini ya. Kesibukan saya ya mengajar. Saya kebetulan adalah guru bahasa Indonesia dan sastra Indonesia juga di salah satu sekolah menengah atas ya. Kabar saya alhamdulillah baik. Saya ya sibuk mengajar, buat soal, terus sebentar lagi kan masa-masa UAS ya, UAS anak SMA, jadi ya lumayan agak hektik gitu sih. Gitu aja sebagai seorang guru seperti itu. Gimana nih Ibu Guru Yasmin tuh masuknya tuh dalam bidang apa ya? Ngambilnya bidang apa gitu sebagai guru, mendalami apa? Oke. Aku guru bahasa Indonesia dan sastra Indonesia sih. Ya di sekolah SMA, sebelumnya di SMP, terus ya ditugaskan di SMA seperti itu. Aku boleh tahu nggak sih kenapa mau ngambil
bahasa dan sastra Indonesia tuh kenapa alasannya? Kalau boleh tahu. Iya, karena karena aku suka novel, terus aku juga suka sama dunia sastra, puisi, kepenulisan gitu sih. Terus kan karena bahasa Indonesia juga bahasa utama kita ya, bahasa nasional, jadi aku memilih untuk mengajar bahasa Indonesia dan sastra Indonesia sih, gitu. Dan semoga kedepannya nih Pogi ini bisa juga mengedukasi anak-anak muda dalam bidang keseharian kebahasaan seperti itu sih. Semoga lebih berkembang, lebih sukses lagi. Oke, terima kasih banyak Ibu Yasmin sudah menjelaskan kegiatan sehari-harinya itu apa. Oke, karena tadi sudah nih perkenalan singkatnya nih dari orang-orang hebat ini. Oke, untuk hari ini tuh aku mengundang kalian itu untuk membahas suatu topik di podcast kali ini. Itu topiknya tuh yang lagi lumayan rame ya orang-orang bicarain gitu, yaitu penggunaan bahasa Indonesia gitu. Penggunaan bahasa Indonesia sendiri ini seperti yang kita tahu, penggunaan bahasa Indonesia ini di keseharian kita tuh sangat beragam ya. Ada yang campur-campur gitu, ada yang pakai bahasa Indonesia, terus campur bahasa Inggris kayak anak-anak Jaksel gitu kan. Terus ada juga yang bahasa Indonesia, terus campur lagi sama bahasa daerah dan lain-lainnya gitu kan, masih banyak lagi. Oke, aku mau tanya nih ke Aurara dulu. Untuk sebagai seorang public figure ya, influencer gitu, yang lumayan pasti kan sering banget nih sosial media mainannya gitu kan ya, maksudnya sering banget ke sosial media itu. Kamu tuh tipe yang apa nih kalau penggunaan dalam bahasa Indonesianya gitu, sehari-harinya itu seperti apa? Oke. Sebenarnya kalau aku sih penggunaan bahasa tuh campur-campur ya. Kalau anak zaman sekarang tuh bilangnya bahasa Jaksel gitu, kayak pakai kata literally, which is, terus yang paling sering aku pakai adalah kata jujurly. Karena mungkin udah terbiasa gitu ya, kalau lagi ngonten bikin video, terus lagi ngumpul bareng temen, biasanya bahasa Jaksel aku tuh keluar gitu. Mungkin karena terpengaruh sekeliling gitu, karena teman-teman aku juga pakai bahasa Jaksel juga. Jadi akunya juga bawa gitu. Dan sebenarnya bahasa Jaksel yang aku pakai itu buat seru-seruan aja gitu, bukan bahasa yang wajib banget dipakai dalam sehari-hari gitu, enggak. Dan aku pakai bahasa Jaksel, bahasa campur-campur kayak gitu juga ngelihat kondisi sekeliling gitu. Kan karena kita juga nggak tahu ya, karena kita juga nggak tahu kan orang yang kita ajak ngobrol, orang yang kita ajak bicara tuh kalau pakai bahasa Jaksel, mereka tuh ngerti gak sih sama bahasanya gitu. Jadi makanya kalau sama keluarga gitu ya, kalau bingung keluarga gitu, aku pakai bahasa Indonesia biasa aja gitu, tanpa ada campur-campuran bahasa Jaksel kayak gitu. Tapi kadang juga aku suka keceplosan pakai bahasa Jaksel kayak kata-kata yang tadi aku sebutin kayak literally, apalagi jujurly itu aku sering banget pakai kata-kata itu. Dan ya nggak setiap saat sih aku pakai bahasa campur kayak gitu, mungkin 50-50 lah gitu. Betul. Mengingat ke Aurara juga, sebenarnya saya juga sering menggunakan bahasa campur-campur. Dibanding Aurara kan yang taunya bahasa Jaksel ya, kalau saya taunya bahasa gado-gado kayak gitu. Untuk saya sendiri sebenarnya untuk bahasa campur-campur juga untuk teman-teman ya, untuk kerabat dekat. Cuma kalau misalnya ke kerabat yang lebih tua atau kerabat yang saya untuk orang yang saya tidak kenal, saya menggunakan bahasa formal. Seperti hal ini mungkin kalau di sini saya menggunakan bahasa formal ya, bahasa baku. Tapi kalau di luar atau di komunikasi lewat HP, lewat genggam seluler gitu kan, saya pakai bahasa yang tidak baku dan masuknya bahasa campur-campur juga. Seperti halnya yang dilakukan oleh Aurara. Tuh. Oke, berarti kurang lebih hampir
sama nih ya, kalian sebagai influencer masih bahasanya suka campur-campur gitu ya ibaratnya. Oke, gimana nih kalau misalnya dalam perspektif Ibu Yasmin gitu, mungkin sebagai guru bahasa Indonesia gitu kan, mungkin bisa menanggapi gimana menurut Ibu gitu, mohon penjelasannya. Oke, terima kasih. Kalau saya sih setuju ya sama Mbak Aurara dan Mas Itasan ini, karena saya pun sebagai seorang guru juga nggak selalu berbicara baku ya terhadap murid-murid saya. Saya pun seringkali berbicara santai kepada murid-murid saya setelah saya selesai mengajar gitu. Jadi kita juga boleh kok pakai bahasa campur-campur, pakai bahasa sehari-hari kita, bahasa yang membuat kita nyaman aja ya. Tapi ya baik lagi, jangan dilupakan bahasa Indonesia kita, bahasa nasional kita tetap dipelajarin. Seperti itu sih. Bisa juga dari Mas Yutasan dan Mbak Aurara ini kan, sama Mas Kev juga sebagai seorang generasi muda ya, generasi Gen Z ya orang-orang bilangnya, bisa terus menginfluence gitu, mengedukasi masyarakat luar, para pemuda-pemudi Indonesia. Seperti itu sih kalau menurut saya ya. Tuh guys, kita tuh sebagai generasi Z itu tuh harus lebih aware dan lebih kayak berhati-hati juga nih dalam penggunaan bahasa gitu kan. Terus menurut Ibu Yasmin sendiri nih ya, gimana tanggapan Ibu sama anak-anak kecil yang mungkin bisa dibilang masih kayak bocil gitu ya, belum sekolah mungkin ya, itu dia tuh ngomongnya, bahkan ngomong ke kita atau ngomong ke siapapun itu udah ngomongnya pakai bahasa kasar gitu, kayak yang udah bukan anak kecil gitu loh. Ini harusnya bukan anak kecil gitu loh ini. Bagaimana menurut Ibu Yasmin mungkin? Aduh, miris banget ya saya lihatnya. Saya kadang suka lewat pulang gitu kan, jalan pulang ke rumah itu kan sering jalan ya, terus lihat anak-anak main ngomongnya udah kasar, yang tidak pantas gitu. Sebenarnya untuk anak-anak segitu mudah sekali terbawa arus, terinfluence gitu. Karena kan mereka sekarang tontonannya sudah pakai HP ya, sering banget nonton YouTube. Terus di para youtuber itu karena suka ngomongnya kasar, mereka karena suka nonton youtuber gaming yang seringkali ngomongnya kasar seperti itu kan. Jadi ini buat PR juga sih buat saya, buat Mas Mbaknya ini, sebagai ya baik lagi sebagai seorang influencer, sebagai seorang public figure, bisa lebih aware, berkata-katanya lebih bijak lagi, penggunaan bahasa Indonesianya juga. Kalian kan ditonton banyak orang, saya juga sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pendidik juga harus bisa lebih hati-hati dalam berkomunikasi dan berbahasa sih, seperti itu. Mungkin yang lain bisa ada tanggapannya dari Mas Kev. Apakah ada tanggapan juga dari statement saya? Tanggapan saya itu baik saja, karena itu namanya bahasa itu sangat perlu dengan identitas kita. Jadinya kita perlu melakukannya. Oke, betul ya yang dikata Mas Kev gitu. Nah, makanya yang aku bilang sebelumnya gitu, aku kalau sama keluarga aku itu pakai bahasa Indonesia yang biasa aja gitu. Karena di keluarga aku kan masih ada anak-anak kecil gitu yang kayak ada sepupu aku, terus keponakan-keponakan aku gitu kan, masih pada kecil-kecil. Jadi biar mereka mengerti apa yang aku ucapkan gitu, ya aku pakai bahasa Indonesia gitu, tanpa harus dicampur-campur gitu. Nah, kalau permasalahan anak-anak kecil yang udah ngomong kasar gitu, kayaknya mungkin dia faktor lingkungan sekelilingnya gitu. Mungkin dia sering dengar di orang-orang sekelilingnya itu ngomong pakai bahasa kasar, terus
si anak ini mengikuti itu kan, menyerapkan gitu kan, mengikuti apa yang dikatakan orang-orang tersebut. Jadi dia juga terpengaruh tanpa tahu arti dari kata kasar tersebut gitu. Iya ya, kadang tuh kalau misalnya kita lihat tuh kayak anak SD gitu kan, anak-anak kecil gitu kan, ngomongnya tuh kayak udah kasar, seenaknya. Padahal kan mereka juga nggak tahu arti kasar itu tuh apa gitu kan, main asal dengar dari orang diucapin terus kayak ikut-ikutan gitu. Terus ya, apa karena kurangnya bahasa Indonesia yang kita miliki ya? Gimana kalau misalnya menurut dari Yutasan nih tanggapannya? Oke, kalau menurutku ya karena aku juga kerja sebagai translator atau penerjemah di salah satu bagian industri komik. Juga di industri komik itu sebenarnya terjemahan dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia itu ada juga yang menggunakan bahasa kasar. Menurut saya kalau misalnya diambil dari apakah bahasa Indonesia itu kurang atau tidak, mungkin saya setuju juga ada kurangnya karena kebanyakan bahasa kasar juga diambilnya kadang dari bahasa daerah. Tapi saya belum tahu atau belum tentu juga seperti itu karena bahasa Indonesia sendiri sebenarnya ada juga bahasa kasar kan. Tapi untuk penggunaan bahasa kasar sendiri di masyarakat umum mungkin ada juga dari terinfluence seperti yang Ibu Yasmin tadi katakan, kayak dari anime mungkin, dari tontonan juga, dari musik, dari YouTuber, dari komik. Apalagi saya juga sebagai penerjemah kan ya. Jadi saya tahu sendiri kalau misalnya bahasa kasar itu memang sering sekali tiba-tiba keluar di komik dan mungkin itu juga bisa menjadi influence untuk anak-anak dan masyarakat umum seperti itu. Oke, baik. Menurut Mas Yutasan, berarti penggunaan kasar itu ternyata nggak cuma di ternyata di Jepang, di komik gitu-gitu juga ada ya berarti ya. Oke, mungkin untuk Mas Kev, ya gimana nih buat penggunaan bahasa Indonesia yang kita milikin tuh kurang kah atau kebanyakan atau gimana nih mungkin? Boleh Mas Kev? Kalau menurut saya itu namanya bahasa Indonesia yang baik itu ada banyak, tapi kita aja yang menggunakan bahasa yang tidak benar. Oh iya, betul. Oke, menurut tadi kan kita udah dengar dari pendapatnya Mas Yutasan, terus juga Mas Kev, terus nah aku mau tanya nih yang ini tuh gimana pendapatnya Ibu Yasmin menurut penggunaan bahasa Indonesia yang katanya terbilang cukup sedikit, itu gimana tanggapannya? Boleh. Sebenarnya ya bahasa Indonesia itu banyak sekali ya kata-katanya. Bahasa Indonesia pun juga menyerap dari bahasa-bahasa asing. Banyak juga kok yang kata serapan dari bahasa asing seperti itu. Dan ada juga bahasa ya asing yang sehari-hari kita pakai, tapi kita tidak tahu bahasa Indonesianya itu apa. Jadi kita aku pribadi, kita semua juga harus bisa lebih belajar lagi ya. Mungkin seperti kata yang orang-orang sering pakai itu kata-kata kasar dari bahasa Inggris ya. Kadang kita suka mengumpat juga pakai kata-kata bahasa Inggris gitu kan, atau pakai bahasa-bahasa yang lain, atau kadang kita bikin story Instagram. Kita kan nggak mungkin ya bikinnya, kita nggak mungkin bilangnya gue mau bikin cerita Instagram nih, kan aneh ya. Jadi kita lebih sering bilangnya tuh story Instagram atau snapgram atau apa gitu ya. Terus kita juga sering bilang highlight. Kita juga, gue mau naruh foto ini nih ke highlight, padahal kan fotonya kan sorotan ya. Jadi kita juga nggak terbiasa juga ngomong sorotan Instagram tuh aneh kan kesannya, karena kita sudah terbiasa dengan kata-kata seperti itu. Jadi kita tuh nggak tahu nih artinya apa dan terasa asing buat di telinga kita gitu sih menurut aku. Kalau dari Mbak sama mas-mas yang lain ada tanggapan yang lain atau enggak?
Iya, aku setuju sih sama Bu Yasmin gitu ya. Kan bahasa Indonesia itu kan sebenarnya banyak banget kosakatanya gitu. Aku aja sampai sebenarnya tuh aku minim banget kosakata gitu, kosakata bahasa Indonesia. Dan apa ya? Aku sebagai influencer pun ngomong pakai bahasa campur itu juga karena faktor kurangnya minimnya kosakata yang ada di otak aku ini gitu. Jadi emang aku tuh harus mengasah lagi kosakata yang belum pernah aku dengar mungkin yang baru aku dengar mungkin gitu. Jadi aku harus mengasah lebih banyak lagi kosakata bahasa Indonesia gitu. Oke, mungkin Benar banget. yang lain ada Interupsi tanggapannya dulu, lagi. interupsi. Benar banget, benar banget kata Aurora. Saya juga sebenarnya kurang dalam kosakata ya dalam bahasa Indonesia, apalagi saya bekerja sebagai translator. Dalam menerjemahkan dari komik Jepang ke bahasa Indonesia, ke komik atau komik Inggris dari ke bahasa Indonesia, itu kadang saya suka lupa gitu kosakatanya. Jadi seperti apa yang Mbak Aurora bilang, saya juga ingin menambah kosakata, belajar untuk menambah kosakata bahasa Indonesia lebih baik dan benar. Oke, terima kasih tanggapannya. Mungkin ada lagi Mas Cap ingin menambahkan atau cukup? Sudah cukup. Oke, baik. Oke, jadi pada hari ini itu kita mengadakan podcast perdana itu mengenai penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari dan juga bahasa Indonesia yang kata orang-orang tuh sedikit ya penggunaannya ya. Berarti juga penggunaan bahasa sehari-hari itu mungkin kita juga boleh lebih ke nggak formal gitu, kecuali emang hal-hal tertentu yang emang membuat kita itu bisa jadi formal. Kemudian untuk penggunaan bahasa Indonesia ini ternyata cukup banyak ya, nggak cuma itu aja gitu, bahkan ada beberapa yang emang kita nggak tahu gitu bahasa Indonesia itu. Oke, terima kasih kepada orang-orang hebat nih yang udah pada datangin di Pogi kali ini di podcast Regi. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya dan juga sudah memberikan beberapa tanggapan-tanggapan mengenai penggunaan bahasa Indonesia gitu. Oke, sekian dari podcast Pogi ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih kepada orang-orang hebat ini yang telah datang ya, sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih banyak. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Regi atas kesempatannya. Terima kasih Pogi dan semuanya. Mungkinnya sukses selalu, bisa terus mengedukasi dan bermanfaat ya. Terima kasih untuk Mbak Amin. Aurora. Terima kasih banyak kepada dan Ibu Terima kasih Yasmin, banyak juga. Terima kasih kita. Oke, terima kasih. Ya.